Shalom Bapak Ibu, saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur untuk kasih dan kemurahan Tuhan yang Tuhan masih berikan kepada kita. Mari kita buka hati kita kepada firman Tuhan sebagai bekal kita menjalani hari yang baru yang Tuhan berikan kepada kita. Kita membaca dari 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat yang ke-18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Firman Tuhan bagi kita saat ini temanya adalah memuliakan Tuhan dalam kondisi yang sulit. Bapak Ibu saudara kasih, dalam ayat ini disampaikan kepada kita semua dan diajarkan, dididikkan kepada kita bahwa kita sebagai umat Tuhan harus selalu mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan. Pengucapan syukur dalam keadaan diberkati, senang, bahagia itu pasti berbeda dengan pengucapan syukur dalam keadaan sulit atau dalam kesusahan atau dalam penderitaan. Kalau orang dalam keadaan sukacita, dia bersukacita mengucap syukur, itu pasti dengan luar biasa dia berikan kepada Tuhan, dia lakukan. Tetapi kalau dalam keadaan penderitaan, dalam kesulitan, pengucapan syukur kepada Tuhan adalah tidak bersungut-sungut atas apa yang dialaminya. Kesulitan apapun tidak membuat mulutnya menista Tuhan, mengejek Tuhan atau menghina Tuhan. Dalam kitab Ayub pasal 1, Bapak Ibu saudara kasih, bagaimana Ayub mengalami pencobaan yang luar biasa dari iblis untuk menguji imannya. Tetapi apa yang Ayub lakukan sebagai tanda pengucapan syukurnya? Ketika hartanya habis, bahkan juga anaknya mati semuanya. Apa yang dikatakan dia di dalam Ayub pasal 1 ayat 20-21, maka berdirilah Ayub lalu mengoyak jubahnya dan menyukur kepalanya, kemudian sujudlah ia dan menyembah. Ayub tersungkur di hadapan Tuhan, dia merendahkan dirinya, dia menyembah Tuhan. Bagaimana kehidupan kita Bapak Ibu saudara kasih ketika kita sedang menghadapi kondisi kegagalan dalam usaha pekerjaan. Mungkin hari-hari ini juga kita menghadapi dampak yang luar biasa, dampak kesulitan ekonomi karena pandemi COVID-19 yang semakin merajalela. Tetapi apa yang dikatakan oleh Ayub? Dia berkata, katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Bapak Ibu saudara kasih, Ayub bisa berkata demikian. Kenapa? Karena dia adalah seorang kehidupan yang dipenuhi dengan kasih Allah. Dia bisa menyembah Tuhan, hari-harinya bersekutu kepada Tuhan. Sebab itu Bapak Ibu saudara kasih, mari miliki kasih Tuhan itu dalam kehidupan kita. Bagaimana caranya? Dengan kita selalu berserah kepada Dia, kita selalu datang merendahkan diri dan menyembah Dia. Bahkan di dalam ujian selanjutnya yang dilakukan oleh iblis lewat pencobaan, ujian ini menjadi ujian iman, pengikutan kesalehan Ayub, tetapi diuji lewat pencobaan iblis. Apa itu? Dia mengalami sakit penyakit, di mana dari kepalanya sampai kepada ujung kakinya penuh dengan borok. Sampai istrinya berkata kepada dia, kutukilah Tuhanmu, matilah. Tapi apa jawab Ayub? Dalam Ayub pasal yang kedua ayat yang ke-10. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Ayub menyadari bahwa begitu banyak berkat Tuhan yang sudah diterima olehnya. Lalu ketika Tuhan izinkan dia harus kehilangan segalanya, bahkan sakit penyakit dialamin, tidak ada lagi orang-orang yang diharapkan bisa menolongnya. Istrinya pun sudah berkata, kutukilah Tuhanmu, matilah. Tetapi Ayub berkata, apa kita hanya mau terima yang baik saja dari Tuhan, sementara yang buruk tidak? Disinilah tanda pengucapan syukur yang Tuhan mau lihat dari kita.
bibir kita, lidah kita tidak melakukan yang jahat kepada Tuhan. Saat kita dalam kesulitan, saat kita dalam kelemahan, dalam keadaan sakit, jangan pernah bersungut-sungut atas kesulitan, sakit, penyakit yang Tuhan izinkan terjadi kepadamu pada hari-hari ini. Tetapi marilah tetap berkata kepada Tuhan, Tuhan, tolonglah saya, kasihanilah saya akan tetap memuji Engkau. Apapun yang terjadi padamu hari ini, esok dan seterusnya, mari tetap percaya kepada Tuhan, tetap lakukan firman Tuhan, jangan bersungut-sungut, tetaplah bersyukur kepada Tuhan Yesus dan sembahlah Dia. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.